Belum pulihnya ekonomi global serta penguatan dolar Amerika Serikat membuat harga emas masih pada tren melemah. Pada 2012 emas masih diperdagangkan pada level 1.655 dolar Amerika per troy ounce. Namun pada 2013 emas mengalami lonjakan turun paling parah, lebih dari 35% ke level 1.225 per troy ounce. Lantas seperti apa prospek investasi emas saat ini? Kita langsung membahasnya bersama analis pasar komoditas dari PT Monex Investindo Futures, Albertus Christian. Selamat malam Mas Christian, terima kasih sudah ada di Money Report. Mas Christian, tahun 2012 emas berada di level 1.655. Tahun 2013 kemarin anjlok dalam 1.225 per troy ounce. Nah, pertanyaannya adalah kemudian apakah sentimen dari 2013 ini akan terus mengikut sampai awal tahun ini? Kalau secara historis di industri logam mulia diikuti dengan sektor energi dan emas, itu memang menunjukkan kinerja yang di bawah performa ketika kondisi inflasi masih bertahan di bawah 2%, inflasi global dan khususnya di Amerika Serikat. Kemudian yield obligasi untuk tenor 10 tahunnya hanya berkutat di kisaran 2-4%. Kemudian juga pertumbuhan GDP China hanya tertahan di 6-8%, dan pertumbuhan GDP Amerika juga di 2-4%. Di mana kondisi-kondisi ini kemungkinan masih akan bertahan sampai kuartal 1 2014 atau bahkan mungkin sepanjang 2014. Berarti lebih banyak sentimennya dari global, khususnya Amerika dan juga Cina begitu. Kalau kita lihat performa emas pada 2013, memang ada cukup banyak sentimen yang memberikan fluktuasi yang cukup signifikan begitu ya dengan harga emas. Kalau Anda sendiri melihat tahun 2013, sentimen apa yang kemudian membuat emas jatuh paling dalam begitu? Untuk 2013 memang pemicunya adalah prospek berakhirnya quantitative easing atau stimulus Bank Sentral Amerika, sehingga di sana menyebabkan kenaikan suku bunga real. Karena di saat terjadi kenaikan suku bunga real, di sana terjadi shifting, para investor beralih ke pasar aset beresiko. Karena kan kalau kita memegang emas, itu kan kita nggak dapat dividen, nggak dapat bunga ya. Sementara kalau terjadi kenaikan suku bunga real, jika kita menyimpan di obligasi misalnya, kita bisa mendapatkan bunga gitu. Artinya Anda mau mengatakan bahwa image emas sebagai safe haven itu sudah tidak seperti itu lagi? Sebenarnya sih untuk jangka panjang masih ya. Masih, cuman untuk karena secara historikalnya kan jika kondisi inflasi itu masih bertahan di bawah 2%, kemudian juga memang pemulihan ekonomi global kan masih belum pulih dengan signifikan ya, sehingga otomatis itu tercermin dalam kondisi inflasi yang ternyata masih di bawah perkiraan sebelumnya. Baik. Tapi kalau kita lihat bahwa memang ada sejumlah data juga yang keluar, data ekonomi dari Amerika, yang ini kemudian meyakinkan The Fed untuk melakukan tapering off-nya yang dimulai pada Januari ini. Itu artinya bahwa kemudian ada pemulihan ekonomi dari Amerika yang bisa menguatkan dolar karena tapering off tersebut, dan ini mempengaruhi nilai emas sendiri. Kalaupun misalnya taperingnya akan terus dilanjutkan ini, Mas Christian, ini tentunya akan semakin menekan harga emas. Apakah memang prospeknya seperti itu pada tahun 2014? Untuk 2014 memang terdapat kekhawatiran penguatan dolar lebih lanjut akibat kenaikan suku bunga Amerika atau proses normalisasi suku bunga yang berjalan lebih awal. Tapi kemarin pada saat tapering off, itu di saat bersamaan Bank Sentral Amerika juga memperkuat forward guidance-nya atau panduan moneter ke depannya, di mana dia menegaskan bahwa selama tingkat pengangguran meskipun sudah tembus di bawah 6,5%, tingkat suku bunga rendah 0%-nya itu masih akan tetap dipertahankan. Jadi hal ini kemungkinan bisa menjadi level support juga untuk emas ya. Meskipun tekanan itu masih ada, tapi sebagian besar sudah mulai mendiskon. Artinya para pelaku pasar di emas memang sudah lebih siap dengan kondisi tapering yang sebenarnya sudah diberikan sinyalnya sebelumnya di bulan Mei 2013 ya. Mei, artinya Juni. tidak terlalu besar lagi sentimennya yang akan kemudian berlanjut pada 2014 ini begitu? Karena sudah ada isu sebelumnya terkait dengan tapering begitu ya, Mas Christian? Khususnya untuk di pasar dalam negeri ya. Baik. Mas Christian, ini tadi kita sudah bicara terkait sentimen dari Amerika, begitu, dari Cina. Bagaimana juga dengan India? India yang termasuk salah satu negara yang sangat konsumtif terhadap emas, namun yang mempengaruhi juga nilai emas kemudian turun adalah karena jumlah konsumsi atau konsumen yang kemudian mengkonsumsi emas di India ini mulai pelan-pelan juga berkurang. Apakah memang kondisi tersebut juga sangat mempengaruhi harga emas? Ya, memang saat ini karena
era berakhirnya stimulus atau quantitative easing dari the Fed itu mulai berakhir ya. Jadi fokus pasar saat ini bergeser ke faktor supply demand. Jadi memang ada proyeksi lemahnya final demand atau permintaan akhir dari emas fisik ya, khususnya di India karena di sana terjadi kenaikan pajak impor, kemudian berbagai regulasi yang diterapkan pemerintah India untuk mengurangi defisit karena dia sama masalahnya dengan di Indonesia juga mengalami defisit yang besar. Kemudian juga kalau kita perhatikan data-data terakhir bahkan permintaan dari India itu sudah mulai disalip oleh China. Artinya sebenarnya tidak berbeda jumlah konsumennya, hanya mungkin berbeda negara, begitu Mas Christian? Iya, jadi saat ini memang pertumbuhan ekonomi China dan negara emerging sudah mulai menjadi menggeser ya. Jadi dari permintaan emas India yang tadinya terfokus ke sana. Namun di 2014 memang terjadi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara emerging yang mungkin tidak seburuk yang diestimasikan sebelumnya di Cina ya. Tapi mungkin masih ada skenario di 2015 atau 2016 itu masih ada resiko untuk terjadinya pelambatan aktivitas ekonomi di China. Baik Mas Christian, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Money Report. Ya, pemirsa masih bersama analis pasar komoditas dari PT Monex Investindo Futures, Mas Albertus Christian. Mas Christian, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita simak dulu informasi berikut ini. Tidak dapat dipungkiri, kemilau emas masih menjadi daya tarik bagi masyarakat sebagai investasi paling aman. Masyarakat pun cenderung memilih emas sebagai salah satu tabungan jangka panjang. Emas batangan atau logam mulia dinilai lebih baik menjadi investasi dibanding perhiasan. Selain bersertifikat, harga emas batangan bisa dicek dan cenderung sama dibandingkan dengan harga emas perhiasan. Namun sebelum memulai berinvestasi, Anda harus perhatikan tips berikut ini. Pertama, sesuaikan kemampuan keuangan Anda. Kedua, update kurs emas dan rupiah, salah satunya dengan menghubungi langsung PT Antam Tbk. Ketiga, pastikan keaslian emas. Khusus di Indonesia, sertifikat tersebut haruslah dikeluarkan oleh PT Aneka Tambang Tbk. Keempat, pastikan kadar kemurnian emas. Untuk menguji kemurnian dan keaslian harus melalui tes dan tidak bisa dengan mata telanjang. Dan yang terakhir, hitung berapa perbandingan emas dan instrumen investasi lainnya dalam portofolio Anda. Semoga tips di atas bermanfaat bagi Anda yang akan mulai berinvestasi emas. Selamat mencoba. Saya kembali melanjutkan perbincangan. Baik Mas Christian, investasi emas masih suram. Saya lihat tadi judulnya di situ. Jadi bagaimana dengan mereka yang sudah mengoleksi emas ini? Apakah memang sebaiknya harus menjual atau menunggu atau seperti apa? Kalau sudah terlanjur mengkoleksi, sebaiknya kita pertahankan dulu posisi karena sebenarnya untuk prospek harga emas dalam negeri, khususnya harga emas Antam ya. Kalau kita lihat 12 bulan terakhir kan sebenarnya masih stabil di kisaran 400.000 per gram sampai 520.000. Jadi ini penurunannya agak ketahan dibandingkan harga emas berjangka di pasar spot internasional. Ini mungkin terjadi karena Indonesia kan termasuk salah satu produsen emas terbesar di Indonesia. Jadi faktor yang menyebabkan harga emas tertahan adalah prospek perbaikan kondisi defisit dalam negeri, kemudian inflasi yang sudah tertahan, karena kan berdasarkan pernyataan BI kemarin, itu memang sudah ada optimisme kenaikan perbaikan kondisi defisit. Selain itu juga memang mungkin pasar saat ini masih bersikap wait and see ya, menjelang pemilu Maret dan April. Tapi jika hasil pemilu nanti berjalan lancar, dan ini diharapkan bisa menambah akselerasi laju investasi publik. Seberapa kuat sentimen domestik yang Anda katakan tadi kemudian bisa mendorong harga emas bisa berada di posisi yang lebih baik begitu dari harga sekarang? Kalau dalam 3-6 bulan ke depan ini kondisi defisit bisa membaik hingga di bawah 3% dari GDP, bahkan saya cukup optimis
defisit bisa membaik ke 1,8% dari GDP ya. Di targetnya mungkin hingga akhir 2014. Dan juga asumsinya inflasi akan membaik kembali ke kisaran 3,5 sampai 5,5%. Kan saat ini memang masih cukup tinggi ya, 4,5%. Karena dengan adanya dua kondisi itu sehingga BI rate mungkin bisa perlahan mulai diturunkan untuk kembali menopang pertumbuhan ekonomi. Sehingga otomatis jika pertumbuhan ekonomi bisa kembali di atas 6%, karena kan terakhir melambat di bawah 5,7% ya, dibandingkan 2013 itu di atas 6%. Nah, jika terjadi akselerasi ekonomi dan juga diikuti dengan meningkatnya permintaan eksternal dari China dan Amerika Serikat, karena kan di sana juga sudah mulai siklus recovery ya, otomatis ini akan memicu penguatan rupiah. Cukup solid, bahkan mungkin paling telat di 2015 akan terjadi rebound rupiah. Dan itu related dengan harga emas nantinya? Ya, karena jika terjadi penguatan rupiah terhadap dolar, otomatis harga emasnya kembali terangkat. Baik, Mas Christian, bagi kemudian masyarakat yang masih senang mengoleksi emas ataupun juga berinvestasi dengan emas begitu, mereka lebih baik mengoleksinya secara fisik ataukah di bursa berjangka? Kalau untuk jangka pendek ini sebenarnya kan masih ada tekanan-tekanan ya. Tapi terakhir kan kita dapatkan data non-farm payrolls itu lebih buruk di bawah estimasi, hanya naik 74.000, jadi ini masih di bawah target Bank Sentral sendiri di 200.000. Karena untuk mereka untuk melakukan tapering off lebih lanjut, itu mereka membutuhkan data tenaga kerja yang stabil di 200.000 per bulannya. Jadi otomatis hal ini mungkin bisa memicu The Fed untuk kembali menunda taperingnya. Jadi ini mungkin bisa positif ya. Tapi karena masih ada potensi tapering lagi jika nanti data ekonomi kembali melonjak, karena kan itu faktor musiman di akhir tahun kemarin, mungkin faktor tenaga kerja yang berkurang di sana ya. Tapi nanti di kuartal 1 ini sampai semester kedua ekspektasinya memang masih positif, sehingga mungkin lebih baik di emas fisik, tapi kalau kita mau memanfaatkan two-way opportunity-nya, itu mungkin bisa di emas berjangka. Lebih banyak kemudian mengambil untungnya begitu ya. Baik, Mas Christian, kalau misalnya Anda juga masih optimistis bahwa emas ini berpeluang naik harganya, kira-kira investor harus menunggu berapa lama kemudian untuk menunggu, artinya menanti harga emas ini mengalami kenaikan dengan bahkan bisa mendapat level 1.900 lagi seperti beberapa tahun lalu begitu? Kalau level puncaknya sih sekarang masih belum bisa diprediksikan secara pasti ya. Namun mungkin kita bisa memperkirakan level bottom, karena kita sekarang lagi menunggu level bottom Mas. Karena kan penurunannya sudah cukup tajam. Kemudian kita bisa bersiap-siap mengambil di level harga yang murah. Untuk pasar spot internasional mungkin di kisaran 11.90 dolar per troy on, atau kalau di pasar emas antam mungkin di kisaran 400.000 per gram sampai 300.000 per gram. Artinya level 1.225 ini masih bisa tertembus kemudian lebih dalam lagi? Ya, kemungkinan nanti sambil menunggu pemilu, itu mungkin para investor belum mau membeli emas kecuali mendapatkan diskon. Artinya menunggu harganya jatuh lebih dalam. Jadi bagi masyarakat masih bisa kemudian mengoleksi emas, tapi kalaupun untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan emas masih harus menanti 2-3 tahun lagi, begitu Mas Christian? Sebenarnya sih saya perkirakan di semester kedua 2014 kan kondisi defisit sudah jauh membaik, kemudian inflasi sudah meningkat signifikan ya, dan di sana mungkin bersamaan dengan hasil pemilu yang saya harapkan hasilnya berjalan mulus, ini akan memicu euforia para investor di emas. Baik, kita akan lihat nanti kemudian bagaimana perkembangan sentimen dari global dan juga domestik dan situasi politik di negara kita. Terima kasih Mas Albertus Christian sudah bergabung bersama kami di Banyak Report.